Shalom dan damai sejahtera kami ucapkan untuk dosen pengampu kami, Bapak Yose Chandra, serta teman-teman lainnya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil proyek berkelompok kalkulus kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yang dimulai dari... Perkenalkan, nama saya Aurelia Halim, saya dari Prodi IPDA. Saya Austin Tambun dari Prodi SCCI. Saya Bintang Matthew dari Prodi SCCI. Saya Syifa Sijar dari Prodi IPDA. Saya Joshua Sihaan dari Prodi IPDA. Saya Lucia Filio dari Prodi SCCI. Saya Nami Priscilla dari Prodi BMS. Saya Shalomita Taopan dari Prodi CFP. Berikut adalah agenda dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang data yang dibutuhkan dalam pembuatan akuarium. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang penerapan materi kalkulus yang kami gunakan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari perbandingan dua kelompok. Yang pertama adalah sumber-sumber yang membantu kami. Kami menggunakan teknologi berupa website, yaitu Desmos. Desmos ini kami gunakan untuk memastikan dan mencoba bahwa fungsi-fungsi yang telah kami buat untuk bentuk daratan dalam akuarium Dr. Calvin sesuai dengan kriteria yang diberikan. Berikut adalah bentuk topografi daratan dalam akuarium Dr. Calvin dari kelompok kami, berdasarkan grafik dan fungsi yang telah kami tentukan. Selanjutnya adalah penerapan materi kalkulus yang digunakan. Akan dijelaskan oleh teman saya, Shalomita. Baik, saya akan menjelaskan penerapan materi kalkulus dalam proyek topografi akuarium. Dalam pengerjaan pembentukan topografi akuarium Dr. Calvin, kami memanfaatkan pengertian dari beberapa materi kalkulus, yaitu macam-macam fungsi, integral fungsi, dan penerapan integral. Macam-macam fungsi. Dalam perhitungan matematika, kita mengenal berbagai macam bentuk fungsi. Dan dalam proyek kali ini, kami menggunakan fungsi konstan dan fungsi kuadrat untuk membentuk topografi daratan dalam akuarium Dr. Calvin. Kami memakai kedua fungsi tersebut karena setelah melakukan beberapa kali trial dan error, kami memutuskan bahwa kedua fungsi tersebut adalah yang terbaik bagi kelompok kami. Integral fungsi. Integral atau seringkali disebut sebagai antiturunan adalah salah satu cabang pembelajaran dari bidang ilmu pengetahuan kalkulus. Integral sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk penjumlahan dengan batas tertentu, atau kita sebut juga sebagai sum seperti di bawah ini. Namun untuk hasil perhitungan integral yang lebih mulus lagi, kita juga harus memberikan limit dengan melambangkan n mendekati tak hingga dalam perhitungan sum. Selanjutnya penerapan fungsi integral. Integral yang sudah kita pelajari sebelumnya secara teori maupun perhitungan, sekarang akan kita lihat dari sisi penerapannya dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat integral sebagai hal sulit yang tidak ada relasinya dalam kehidupan kita. Namun ternyata hal ini sangat dekat terutama bagi kita yang mendalami ilmu pengetahuan. Integral sendiri dapat kita lihat sebagai luas daerah. Misalnya kita harus menghitung suatu bentuk luas daerah yang sulit atau luas daerah dari sebuah fungsi. Selanjutnya, maka kita dapat menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi tersebut dengan formula yang telah ditentukan oleh Newton dan juga Leibniz. Selain itu, integral juga dapat digunakan untuk menghitung volume suatu daerah di bawah kurva. Kita dapat melakukan hal ini dengan beberapa aturan tertentu atau dengan cara volume benda putar. Volume benda putar terdiri dari 3, yaitu yang pertama metode cincin, yang kedua metode cakram, dan ketiga metode kulit abu. Selanjutnya, langkah penentuan fungsi topografi daratan. Dengan pemahaman atas fungsi konstan dan fungsi kuadrat, maka kami dapat menentukan sejumlah fungsi yang dipakai untuk membentuk topografi daratan. Bentuk fungsi kuadrat yang dimana fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dan untuk bentuk fungsi konstan, fx sama dengan k, yang dimana k itu adalah anggota dari bilangan real. Fungsi kuadrat kami pakai untuk membuat topografi daratan dari akuariumnya, sedangkan fungsi konstan kami pakai untuk batas air, batas kanan akuarium, dan batas atas akuarium. Masing-masing komponen dalam fungsi kuadrat mempengaruhi bentuk dari grafiknya. Untuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, jika nilai a lebih besar daripada 0, maka grafik parabola menghadap ke atas. Jika nilai a lebih kecil daripada 0, maka grafik parabola menghadap ke bawah. Jika untuk nilai b sama dengan a, sumbu simetri di sisi kiri sumbu y. Jika nilai b berlainan tanda dengan nilai a, maka sumbu simetri ada di sebelah kanan sumbu y. Untuk nilai c, jika nilai c lebih besar daripada 0, maka grafik parabola memotong sumbu y positif. Jika c sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu y di titik 0,0. Dan jika c lebih kecil daripada 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu y negatif.
Untuk nilai diskriminan, jika diskriminan lebih besar daripada 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Dan jika nilai diskriminan lebih besar daripada 0, sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik minus B per 2A, 0. Kemudian jika nilai diskriminan lebih kecil dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Setelah memahami konsep-konsep pada slide sebelumnya dan melewati beberapa kali trial and error, maka kami membentuk beberapa fungsi di bawah ini. Untuk fungsi yang ditampilkan pada slide saat ini, itu membentuk sisi-sisi akuarium. Kemudian, untuk grafik fungsi yang dilabeli warna hijau, itu membentuk topografi daratan yang menjadi penghubung antar bukit-bukit, dan kemudian yang berwarna biru itu membentuk topografi daratan bukit yang di bawah permukaan air di sebelah kiri. Kemudian untuk fungsi ini, itu membentuk topografi daratan bukit yang puncaknya berada di atas permukaan air. Kemudian untuk fungsi yang berwarna hijau ini, itu membentuk topografi daratan penghubung antar bukit juga, dan untuk fungsi yang berwarna biru itu membentuk topografi bukit yang di bawah permukaan air berada di sisi kanan akuarium. Secara formal, langkah-langkah pengerjaan fungsi bagi topografi akuarium Dr. Calvin adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kami menggunakan fungsi kuadran untuk membentuk bukit. Kami menggambar sketsa dengan menentukan titik-titik penting yang dibutuhkan untuk menyusun rumus fungsi kuadrat. Kemudian kami menggunakan rumusnya sama dengan A kali X kurang XP kali 2 tambah YP. Dari sketsa yang kami gambar, selanjutnya kami menentukan titik puncak dan titik yang dilewati oleh bukit tersebut. Kemudian kami input ke rumus yang digunakan sehingga kami dapat menentukan A. Setelah A didapatkan, kami dapat menyusun fungsi kuadrat yang kami inginkan untuk membentuk fungsi-fungsi tersebut. Untuk daratan datar yang menjadi penghubung antar bukit, kami menggunakan fungsi konstan Y sama dengan K. Berikut adalah perhitungan volume air danau 1 dan volume air danau 2. Kemudian ini perhitungan volume air danau ketiga, dan total yang volume air yang kami dapatkan adalah 189,37265 desimeter kubik. Berdasarkan data perhitungan fungsi topografi milik kelompok kami, secara numerik terdapat kekeliruan dalam membuat batas air ini. Terbukti karena volume air yang dihasilkan tidak pas 200 liter, melainkan hanya sebesar 189,37265 desimeter kubik. Hal ini membuat kelompok kami tidak terkualifikasi dalam persyaratan volume air yang telah ditentukan dengan selisih 10,627305 liter air. Setelah kami melakukan diskusi kelompok, kami menentukan bahwa kelompok 7 memiliki fungsi topografi yang lebih baik dibandingkan dengan fungsi topografi milik kelompok 9. Hal ini dikarenakan topografi akuarium milik kelompok 7 lebih mendekati sempurna atau hampir memenuhi semua syarat yang diberikan topografi. Dalam menilai fungsi topografi kelompok lain, kami menerapkan langkah yang sama dengan yang kami lakukan saat mengerjakan fungsi kami sendiri. Kriteria yang diberikan sama. Setelah melakukan diskusi kelompok, maka kami sampai pada penilaian bahwa kelompok 7 dan 9 seperti yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Kelompok 7 berdasarkan syarat wajib yang diberikan oleh Dr. Calvin, maka satu grafik menunjukkan bahwa ketinggian daratan di akuarium hanya berubah di sepanjang sumbu X. Pada grafik yang terbentuk terlihat bahwa tidak ada patahan dan topografi kontinu sepanjang interval 0 sampai 200. Ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak melebihi ketinggian akuarium. 4. Terdapat 2 bukit yang tidak terendam oleh air sehingga kura-kura dapat beristirahat di daratan. 5. Terdapat 3 daerah perairan yang terpisah dan ketinggiannya sama tinggi. 6. Berdasarkan perhitungan air yang terdapat dalam akuarium adalah 199,989 liter. Hal ini hampir memenuhi syarat sebab air seharusnya sebesar 200 liter. Perhitungan bagi fungsi kelompok 7 ada di slide selanjutnya. Berikut pengerjaan dari fungsi volume kelompok 7. Sehingga didapati bahwa volume air itu sekitar 199,989 liter.
Selain syarat wajib, terdapat pula preferensi tambahan non-wajib yang Dr. Calvin minta terkait desain topografinya. Hal-hal berikut tidak wajib dipenuhi, namun memberi tambahan nilai bagi Dr. Calvin terurut berdasarkan prioritas. Pertama, terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Kedua, Dr. Calvin menghendaki volume air di ketiga danau. Dalam akuarium tersebut, serata mungkin. Volume air ketiga danau adalah 66.666,6 cm3. Yang ketiga, total panjang interval di mana fungsi topografi menyembul keluar dari permukaan air diharapkan sebesar-besarnya, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk kura-kura di bagian daratan. Panjang kedua bukit adalah 40 cm. Volume total daratan di dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Kriteria di atas secara teknis memang tidak wajib seluruhnya dipenuhi, namun akan digunakan untuk menentukan mana desain yang lebih baik daripada pilihan yang lain. Volume total daratan adalah 405,728 cm3. Berikut adalah perhitungannya. Dapat dilihat melalui ini kita dapat menemukan volume daratan sebesar 405,728 cm3. Untuk kelompok 9, berdasarkan syarat wajib, yang pertama grafik menunjukkan bahwa ketinggian daratan di akuarium hanya berubah di sepanjang sumbu Z. Yang kedua, pada grafik yang terbentuk terlihat bahwa tidak ada patahan dan topografi kontinu sepanjang interval 0 sampai 200. Yang ketiga, ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak melebihi ketinggian akuarium. Dan yang keempat, terdapat 2 bukit yang tidak terendam oleh air sehingga kura-kura dapat beristirahat di daratan. 5. Terdapat 3 daerah perairan yang terpisah dan ketinggiannya sama tinggi. Keenam, berdasarkan perhitungan air yang terdapat dalam akuarium adalah 197,7717 liter. Hal ini hampir memenuhi syarat, sebab air seharusnya sebesar 200 liter. Berikut adalah perhitungannya. Melalui cara perhitungan ini, kami dapat menemukan volume air sebesar 197,7717 liter. Hal berikut tidak wajib dipenuhi, namun memberi tambahan nilai bagi Dr. Calvin terurut berdasarkan prioritas. 1. Terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Kedua, Dr. Calvin menghendaki volume air di ketiga danau dalam akuarium tersebut serata mungkin. Ketiga, total panjang interval di mana fungsi topografi menyembul keluar dari permukaan air diharapkan sebesar-besarnya sehingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk kura-kura di bawah daratan. Panjang kedua bukit adalah 40 cm. Volume total daratan dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Kriteria di atas secara teknis memang tidak wajib seluruhnya untuk dipenuhi, namun akan digunakan untuk menentukan mana desain yang lebih baik daripada pilihan lainnya. Volume total daratan adalah sebesar 8.105,82. Begini penghitungannya. Kesimpulan yang kami ambil berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya, maka kami menyarankan Dr. Calvin untuk memilih topografi daratan akuarium milik kelompok 7. Hal ini dikarenakan kelompok 7 memenuhi hampir seluruh kriteria, baik kriteria wajib dan non-wajib. Terkhusus untuk volume air, kelompok 7 memiliki jumlah volume air yang lebih mendekati 200 liter, yang dimana kriteria ini adalah kriteria wajib. Sedangkan untuk kelompok 9 memang memiliki desain topografi yang lebih baik. Namun jika dibandingkan dengan kelompok 7, kelompok 9 kurang memenuhi kualifikasi. Sedangkan kesimpulan bagi kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 8, dari hasil mendesain topografi akuarium yang kami kerjakan, maka kami menyimpulkan bahwa topografi daratan dalam akuarium yang kami bentuk hanya berubah di sepanjang sumbu X. Selanjutnya, Dr. Calvin memberikan ketentuan bahwasannya tidak ada patahan di sepanjang grafik. Namun gagal memenuhi kriteria ini sebab terdapat patahan pada grafik fungsi yang telah kami buat. Hal ini mungkin dapat diatasi jika toleransi angka lebih diperbesar lagi. Ketiga, ketinggian daratan di dalam akuarium yang kami buat tidak melebihi batas akuarium. Terdapat 2 bukit yang muncul ke permukaan air sehingga kura-kura yang ingin dipelajari oleh Dr. Calvin dapat beristirahat di daratan tersebut. Terus terdapat 3 buah perairan yang terpisah di antara ketinggian ketiga danau tersebut sama rata. Yang terakhir, Dr. Calvin menginginkan volume air di dalam akuarium tersebut tepat sebesar 200 liter saja. Namun, tampaknya kami tidak berhasil memenuhi syarat ini sebab volume air yang kami gunakan masih kurang.
Sekian presentasi dari kami. Atas kesalahan ataupun kekurangan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.